Halo teman-teman info fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Cecin dan kali ini saya akan review kamera ponsel lagi nih, Oppo Reno 4F. Terima kasih kepada detikinet.com dan juga Oppo Indonesia yang telah meminjamkan saya satu unit handphone ini. Nah, kali ini saya akan bahas lebih ke kamera atau fotografinya saja. Jadi kalau kita lihat dari desainnya, ini ukuran ponsel ini cukup besar layarnya, tapi cukup tipis dan cukup ringan, 164 gram saja. Dan kalau kita lihat dari susunan kameranya, di sini kelihatannya ada 4. Tapi sebenarnya hanya 2 yang aktif untuk memotret, yaitu yang pertama adalah yang wide angle, yang seperti biasa dia punya resolusi 48 megapiksel, dan juga kita bisa pilih 12 megapiksel. Dan juga ada yang ultra wide 8 megapiksel. 2 yang di bawah ini sebenarnya hanya depth sensor saja. Jadi berfungsi untuk mengukur jarak. Nah, tujuannya apalagi kalau bukan untuk bikin latar belakang blur. Karena di kamera ini dia bisa membuat latar belakang yang unik ya. Jadi yang bisa bokeh-bokeh bulat-bulat itu. Oppo Reno ini menggunakan chipset yang lumayan mutakhir ya dari MediaTek, yaitu Helios P95. Dengan adanya chipset ini, prosesor ini bisa memproses yang namanya computational photography. Jadi dia bisa bikin efek-efek yang lumayan bagus dan juga memiliki dynamic range yang lumayan juga. Ponsel Oppo ini termasuk di segmen menengah ya, jadi tidak terlalu mahal, juga tidak murah juga sih. Ya, waktu diluncurkan pertama kali di bulan Oktober, harga dari ponsel ini 4,3 juta. Nah, tapi kalau sekarang kita lihat di marketplace, di toko online, banyak juga yang menjual kira-kira 3-3,6 juta. Jadi lumayan bagi teman-teman yang ingin membeli kamera ini untuk akhir tahun. Ada 2 fitur yang menarik dari kamera Oppo Reno 4F ini ya, yaitu pertama AI Color Portrait dan AI Flare. Yang AI Color Portrait itu untuk bikin latar belakang menjadi hitam putih. Jadi cocok bagi teman-teman yang ingin fotonya atau videonya itu hanya terfokus kepada subjeknya. Jadi subjeknya tetap akan ada warnanya dan latar belakangnya akan menjadi hitam putih. Jadi kamera ini akan menggunakan depth sensor ya untuk mendeteksi bagian mana yang latar belakang dan mana yang subjeknya. Nah, dalam pengalaman saya mendapati fotonya lumayan bagus, tapi kadang-kadang misalnya di dalam foto ini ya, di foto Ihsan ini, kadang kupingnya jadi ikutan hitam putih. Jadi menurut saya deteksi dari subjeknya itu tidak 100% sempurna. Jadi kadang-kadang saya akan foto beberapa dengan beberapa pose dan sebagian memang berhasil, tapi sebagian kadang-kadang kurang. Jadi perlu di editing tambahan lagi untuk supaya jadi perfect. Yang kedua adalah AI Flare. Nah, ini cocok banget bagi teman-teman yang suka foto di malam hari dengan latar belakang mungkin lampu-lampu yang kecil-kecil dan cukup banyak. Mungkin seperti lampu-lampu jalan atau lampu-lampu neon yang ada di kafe atau di restoran. Nah, itu akan membuat bulet-buletannya atau bokehnya itu menjadi lebih bulet-buletnya lebih besar. Ya, seperti kita menggunakan lensa yang bukan besar, meskipun tidak senatural kalau kita pakai kamera dan lensa yang benerannya yang gede. Nah, tapi lumayan lah warnanya dan kemudian looknya itu tergolong mulus. Tapi memang kalau kita motret dengan kamera ponsel ya, memang keterbatasannya adalah kalau di keadaan yang sangat gelap, itu detail-detailnya banyak yang hilang, jadi kelihatannya mulus. Tapi kalau kita lihat di layar yang lumayan kecil, tidak kita zoom, ya itu kelihatannya masih bagus. Untuk kamera yang ultra wide-nya, yang 8 megapiksel, menurut saya sangat praktis untuk teman-teman yang suka foto pemandangan yang luas ataupun arsitektur atau sering harus motret di ruang yang sempit ataupun harus motret grup foto. Tapi memang sensornya lebih kecil daripada yang kamera utamanya, jadi kendalanya biasanya ya memang distorsi, ada ujung-ujung fotonya itu kadang-kadang tidak terlalu tajam dan tidak sedetail yang kamera utama yang 48 megapiksel tentunya. Kalau kita memotret di kondisi yang gelap, tentunya modul yang ultra wide ini kurang cocok ya, karena sensornya lebih kecil dan juga dia cuma 8 megapiksel. Jadi kalau kita tampilkan di layar monitor yang besar, itu kelihatannya kurang detail dan kecil. Nah, kalau di layar handphone sebenarnya masih oke, asal kita nggak ngezoom ya. Kalau kita ngezoom ngelihat lebih detail, itu agak pecah dan kurang detail kelihatannya. Nah, beda sekali dengan kamera yang utamanya, yang modul utamanya itu punya 48 megapiksel.
dan juga sensornya 0,5 inci, lebih besar daripada yang ultrawide. Jadi hasilnya bisa lebih bagus di berbagai kondisi cahaya. Nah, saran saya adalah menggunakan yang 12 megapiksel untuk kondisi yang cukup gelap ya, supaya dia gambarnya tetap tajam dan detail. Dan hanya gunakan 48 megapiksel kalau kita motretnya di kondisi yang sangat terang, misalnya di luar ruangan, di siang hari atau sore hari yang mataharinya cerah. Nah, dan kemudian untuk cetak besar baru pakai 48 megapiksel. Untuk berbagai keadaan 12 megapiksel menurut saya sangat mencukupi. Sebagai kesimpulannya, Oppo Reno 4F ini bisa menghasilkan foto-foto yang eye-catching dengan warna yang vibrant. Saya sudah mencobanya di berbagai kondisi cahaya, di kondisi yang terang maupun yang gelap, dan bisa menghasilkan foto dengan dynamic range yang bagus. Nah, tapi sayangnya memang kalau saya perhatikan lebih detail, banyak foto-foto saya yang secara detail, secara ketajamannya berkurang, terutama kalau saya tampilkan di layar yang besar atau saya zoom untuk memeriksa detail. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi masukan bagi teman-teman yang sedang mencari kamera ponsel yang bagus. Sampai jumpa lagi di review berikutnya. Bye-bye!